Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan keempat, saya akan menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Di dalam bab mengenai sistem ketatanegaraan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama akan saya sampaikan mengenai Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dan nanti saya akan membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Kita mulai dengan pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar NKRI 1945 di Indonesia merupakan sumber hukum dan dijadikan sebagai konstitusi yang memiliki sifat yaitu bersifat kekal dan luhur, kemudian bersifat mengikat. Secara teoritis harus memenuhi dua syarat, di mana Undang-Undang Dasar ini bentuknya harus tertulis dan isinya bersifat fundamental atau pokok. Artinya, Undang-Undang Dasar ini hanya mengatur hal-hal pokok atau hal-hal dasar di dalam sebuah ketatanegaraan. Kemudian hal-hal yang bersifat umum dan hal-hal yang bersifat spesifik itu akan dijelaskan melalui undang-undang atau tata perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar NKRI 1945 memiliki sifat yang pertama, jelas dan mengikat. Mengikat di sini artinya mengikat seluruh masyarakat Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat. Kemudian singkat dan supel, artinya tadi hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat pokok-pokok atau fundamental. Kemudian merupakan alat kontrol hukum lain, di mana Undang-Undang Dasar ini sebagai sumber hukum yang tertinggi di Indonesia, sehingga tata perundangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Nah, fungsi Undang-Undang Dasar ini yang pertama sebagai alat kontrol. Nah, di sini artinya di bawah Undang-Undang Dasar ada beberapa tata perundang-undangan. Yang pertama ada undang-undang, kemudian yang setara dengan undang-undang itu adalah Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu ada Kepres, ada Perpres, kemudian ada Perda dan sebagainya. Nah, hukum tata perundang-undangan tersebut memiliki fungsi sebagai untuk menjabarkan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan hal-hal yang diatur tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sebagai sumber hukum tertinggi. Artinya di sini Undang-Undang Dasar ini dijadikan sebagai pedoman hukum tertinggi di Indonesia. Nah, dalam perjalanannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa amandemen. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999, kemudian amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga 2001, dan terakhir amandemen keempat, yaitu pada tahun 2002. Lalu, nah ini adalah perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, di mana untuk pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak mengalami perubahan dan memang pada aturannya pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak boleh dirubah sedikit pun. Kemudian untuk jumlah bab dia masih sama, ada 16 bab dan sama ada 37 pasal. Nah, yang berbeda adalah setelah diamandemen ternyata banyak sekali penambahan ayat, di mana yang awalnya itu hanya sebanyak 65 ayat menjadi 194 ayat. Kemudian yang tadinya ada 4 pasal aturan peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan.
dan yang tadinya 2 ayat aturan tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Nah, ini nanti yang akan kalian ditugaskan oleh saya untuk mencari ayat-ayat yang telah ditambahkan pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Nah, ini kurang lebih ada 129 ayat yang ditambahkan. Nanti kita akan review ke semua ayat tersebut. Ini akan ditugaskan pada pertemuan kali ini. Nah, lalu di Indonesia ini ada 2 contoh tata perundangan. Yang pertama ada TAP MPR nomor 3 /MPR /2000 dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Nah, di sini kedua hukum ini, produk hukum ini membahas hal yang sama, yaitu mengenai tingkatan hukum yang ada di Indonesia. Nah, mungkin bisa kalian lihat perbedaan isi dari TAP MPR nomor 3 ini dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, di mana menurut TAP MPR, kedudukan yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar, sama dengan Undang-Undang nomor 10. Kemudian, tetapi untuk di TAP MPR, posisi kedua diduduki oleh ketetapan MPR. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 10, itu diisi oleh undang-undang atau perpu. Nah, setelah menurut TAP MPR nomor 3, setelah TAP MPR baru undang-undang, kemudian perpu, lalu paling bawah itu ada PP yang berisikan Kepres dan Perda. Nah, di sini ada dua produk hukum yang membahas hal yang sama. Nah, pertanyaan saya, apakah yang mana yang berlaku di Indonesia sekarang? Tentunya adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Kenapa? Karena Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 ini merupakan pengganti dari TAP MPR nomor 3. Artinya, ketika Undang-Undang nomor 10 ini telah disahkan, maka TAP MPR nomor 3 tidak lagi berlaku di Indonesia. Begitu pula dengan isinya. Lalu, kita lihat, berarti di dalam Undang-Undang nomor 10, TAP MPR atau ketetapan MPR itu sudah tidak diakui di Indonesia. Itu berhubungan dengan tadi hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sekarang MPR tidak lagi mempunyai tugas untuk mengeluarkan ketetapan. Ya, ini artinya hukum itu bersifat surut. Artinya apa? Suatu produk hukum itu akan terus berlaku sebelum ada undang-undang baru yang menjelaskan hal yang sama. Kalau ini tentu TAP MPR nomor 3 sudah tidak akan berlaku karena sudah ada undang-undang yang baru yang menggantikan yang lama. Seperti itu. Nah, perjalanan Undang-Undang Dasarnya itu sendiri banyak mengalami perubahan, di mana sekitar tahun 1945 sampai dengan 49 atau 4 tahun pertama, Undang-Undang Dasar belum berjalan sepenuhnya. Ini diakibatkan karena pada saat itu Indonesia masih sangat rentan, karena baru merdeka, jadi memang belum sepenuhnya menjalankan kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tahun 49 pernah mengalami perubahan, ya, di mana Undang-Undang Dasar ini dirubah menjadi konstitusi RIS akibat adanya peristiwa konferensi meja bundar. Nah, ini hasil konferensi meja bundar ini menghasilkan keputusan di mana Indonesia ini berubah bentuk negaranya menjadi negara federasi. Ya, kemudian sistem pemerintahannya menjadi parlementer. Dan ini mengubah juga konstitusi kita dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi RIS. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena tahun 50 itu kita merubah lagi konstitusi dari konstitusi RIS ini menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950.
Dan untuk bentuk negaranya kita kembali menjadi negara kesatuan. Nah, kenapa ini Undang-Undang Dasar sementara? Karena di sana Insinyur Soekarno pada saat itu memberikan kesempatan kepada konstituante untuk membentuk undang-undang dasar yang baru sebagai konstitusi di Indonesia. Nah, ini berlangsung selama 9 tahun. Nah, sekitar 1959 itu dikeluarkannya dekret presiden ya 5 Juli 1959 di mana Pak Insinyur Soekarno di sana mengambil langkah tegas untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950 kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari tahun 59 sampai 66 itu menjadi era Orde Lama, di mana pada saat itu Insinyur Soekarno merubah sistem demokrasinya menjadi demokrasi terpimpin. Dan di sini ada salah satu penyimpangan yang dilakukan, yaitu MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Jika dilihat dari kacamata hukum sekarang, ini dijadikan sebagai penyimpangan, karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang setelah diamandemen, ini masa jabatan seorang presiden itu hanya selama 5 tahun dan dipilih lagi pada 2 kali periode. Nah, pada saat itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sistem ketatanegaraan kita. Nah, hingga akhirnya 1966 itu masuk masa era Orde Baru, di mana pemerintah atau presiden kita digantikan oleh Bapak Soeharto. Dia menjalankan kepemerintahan selama 32 tahun. Nah, kalau pada era ini, kekuasaan tertinggi justru berada di tangan MPR. MPR ini diberikan kekuasaan penuh untuk mengangkat ataupun memberhentikan seorang presiden. Nah, setelah Undang-Undang Dasar kita diamandemen, MPR ini bukan lagi menjadi lembaga tertinggi di negara kita, tetapi dia satu atau sederajat dengan DPR dan DPD untuk posisinya sekarang. Nah, kemudian masuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki makna sebagai sumber dari motivasi dan aspirasi, kemudian sebagai cita-cita hukum dan cita-cita moral, kemudian mempunyai arti yang dalam dan lestari. Nah, adapun makna pada setiap alineanya, yang pertama alinea ke-1 itu bermakna mengenai penghapusan penjajahan. Alinea kedua menceritakan mengenai perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri. Dan yang ketiga, alinea ketiga, kita harus meyakini bahwa maknanya adalah kemerdekaan yang kita raih ini merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada alinea keempat, di sana terdapat tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Jika kalian ingin mengetahui apa tujuan negara Indonesia, itu tercantum jelas di alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun penjelasan pokok pikirannya, ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diterimanya aliran pengertian negara kesatuan. Nah, setelah mengalami pada sejarah tahun 49, itu kita pernah mengalami yang namanya perubahan bentuk negara, maka untuk sekarang Indonesia akan menjadi negara kesatuan dan ini tidak boleh lagi berubah. Kemudian, negara mengatasi segala paham, golongan, dan individu. Adanya cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tadi ya, cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia itu jelas ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, khususnya pada alinea keempat. Kemudian, penentuan aturan. Nah, untuk mencapai tujuan, warga negara harus memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lalu sistem negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Ini juga ada dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 1 ayat 2.
Kemudian segala bentuk kesepakatan harus memperhatikan kepentingan rakyat dengan jalan musyawarah. Ini juga salah satu bentuk dari mengamalkan sila Pancasila, yaitu khususnya sila keempat. Pemerintah wajib memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oke, pokok kaidah fundamental negara sebagai sumber hukum konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai dasar pokok yang terpisah dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, tetapi merupakan suatu rangkaian kesatuan hukum. Dasar pokok dari Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan pokok kaidah fundamental negara. Sebagai pokok kaidah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berupa hukum yang tertulis. Kenapa? Karena di Indonesia sebaiknya menggunakan hukum tertulis untuk lebih mengikat masyarakat, supaya jika ada sesuatu di kemudian hari lebih mudah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di negara. Nah, hukum yang tidak tertulisnya bisa berupa hukum Tuhan, hukum kodrat, atau hukum etis. Kemudian, adapun tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dua. Tujuan khusus itu berbunyi seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu merupakan tujuan khususnya. Tujuan umumnya itu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian syarat pokok kaidah yang pertama atas dasar rumusan. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar ini juga berdasarkan rumusan-rumusan berkaitan dengan Pancasila, di mana merupakan ada dua asas. Yang pertama asas moral yang terlihat dari sila pertama dan sila kedua dalam Pancasila, kemudian asas politik yang tercantum dalam sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Kemudian atas dasar semangat bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar ini juga bisa menjadi sebuah pendorong, motivasi, atau semangat bagi kita dalam melaksanakan sistem ketatanegaraan. Kemudian memiliki fungsi di mana pembukaan Undang-Undang Dasar ini sebagai sumber hukum di Indonesia juga. Lalu mempunyai atas dasar hubungan. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasarnya itu sendiri kan itu merupakan sebagai kesatuan organik, tetapi memiliki memiliki peran masing-masing. Nah, untuk pembukaan Undang-Undang Dasar ini sama sekali tidak boleh dirubah, ya. Tapi kalau untuk Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 itu masih boleh dirubah atau diamandemen. Dan ini telah dilakukan oleh bangsa kita dari tahun 99 sampai 2002. Nah, tetapi untuk melakukan proses amandemen tersebut tidak boleh asal-asalan, ya. Artinya harus mengikuti prosedur yang berlaku. Artinya Undang-Undang Dasar ini masih boleh direvisi atau diamandemen disesuaikan dengan kebutuhan negara. Tetapi untuk pembukaan Undang-Undang Dasarnya itu yang terdiri dari 4 alinea sama sekali tidak boleh dirubah. Itu aturan mainnya. Oke. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan lupa nanti akan saya berikan tugas untuk menunjukkan beberapa ayat atau sejumlah ayat yang telah ditambahkan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.